berjalan. Hal itu terjadi pada hari Shabbos o Sabtu. Karena itu, para penguasa Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini, hari Shabbos, engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Tetapi orang itu menjawab, "Orang yang menyembuhkan saya tadi menyuruh saya mengangkat tikar saya dan berjalan." "Siapakah dia yang menyuruh engkau mengangkat tikarmu dan berjalan?" tanya mereka. Tetapi orang yang sudah sembuh itu tidak tahu siapa orangnya, sebab Yahushua telah menghilang di antara orang banyak itu. Kemudian Yahushua berjumpa dengan orang itu di dalam rumah Yahuul dan berkata kepadanya, "Sekarang engkau sudah sembuh, janganlah berdosa lagi, supaya tidak mengalami hal yang lebih buruk." Maka pergilah orang itu lalu memberitahukan kepada para penguasa Yahudim bahwa Yahushua yang menyembuhkannya. Dan karena itu, mereka mulai menyusahkan Yahushua sebab ia menyembuhkan orang pada hari Shabbos o Sabtu. Tetapi Yahushua berkata kepada mereka, "Yahuabi terus bekerja sampai sekarang dan ani pun bekerja." Kata-kata itu membuat para penguasa Yahudim semakin berusaha untuk membunuhnya. Mereka berbuat itu bukan hanya karena ia melanggar peraturan agama mengenai hari Shabbos o Sabtu, tetapi juga karena ia berkata bahwa Yahuul itu bapanya. Berarti ia menyamakan dirinya dengan Yahuul yang pencipta. Yahushua menjawab orang-orang itu begini, "Percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa dengan kuasa sendiri. Ia hanya melakukan apa yang ia lihat dilakukan oleh Yahuabinya. Sebab apa yang dilakukan oleh Yahuabu itu juga yang dilakukan oleh Baor o anak. Sebab Yahuabu mengasihi yang Baor o anak dan menunjukkan kepadanya semua yang dilakukannya sendiri. Malah Yahuabu akan menunjukkan kepadanya perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi, sehingga kalian heran. Yahuabu itu membangkitkan orang mati dan memberikan mereka hidup sejati dan kekal. Begitu juga Baor o anak memberi hidup kekal kepada orang yang mau diberinya hidup. Yahuabu o bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Semua kekuasaan untuk menghakimi sudah diserahkan kepada Baor o anaknya. Yahuabu melakukan itu supaya semua orang menghormati Baor o anak, seperti mereka menghormati Yahuabu o bapa. Orang yang tidak menghormati Baor o anak tidak juga menghormati
Yahu Abu o Bapa, yang mengutus Baor. Sungguh benar kata-kata ko ini, orang yang memperhatikan kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutus ani, mempunyai hidup sejati dan kekal. Ia tidak akan dihukum. Ia sudah lepas dari kematian dan mendapat kehidupan. Percayalah, akan datang waktunya, malah sudah sampai waktunya, orang mati akan mendengar suara Baor o anak Yahuul yang pencipta, dan orang yang mendengarnya akan hidup. Seperti Yahu Abu sendiri sumber hidup, Ia menjadikan Baornya sumber hidup juga. Ia telah memberikan kepada Baornya hak untuk menghakimi, sebab Ia Baor manusia. Jangan kalian heran mendengar hal ini, sebab waktunya akan datang bahwa semua orang yang sudah mati mendengar suaranya, lalu keluar dari kuburan. Orang yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup, tetapi orang yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ani tak dapat berbuat apa-apa atas kemauanku sendiri. Ani hanya menghakimi sesuai dengan yang diperintahkan Yahuul. Dan keputusanku adil, sebab ani tidak mengikuti kemauan sendiri, melainkan kemauan Yahu Abu yang mengutus ani. Andai kata ani memberi kesaksian tentang diri sendiri, kesaksian itu tak dapat dipercaya. Tetapi ada orang lain yang memberi kesaksian tentang ani, dan ani tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kalian telah mengirim utusan kepada Yahukanam, dan ia telah memberi kesaksian yang benar tentang ani. Hal ini ani katakan bukan karena ani memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi supaya kalian diselamatkan. Yahukanam itu seperti lampu yang menyala dan memancarkan cahaya untuk sementara waktu kalian senang menerima cahayanya itu. Tetapi kesaksianku lebih besar dari kesaksian Yahukanam. Apa yang sekarang kulakukan ini, yaitu pekerjaan yang ditugaskan Yahu Abu kepadaku, membuktikan bahwa Yahu Abu telah mengutus ani. Dan Yahu Abu yang mengutus ani juga memberi kesaksian tentang ani. Kalian belum pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya. Kata-katanya tidak tersimpan di dalam hatimu, sebab kalian tidak percaya kepadaku yang diutusnya. Kalian mempelajari Yahuul o Alkitab, sebab menyangka bahwa dengan cara itu kalian mempunyai hidup sejati dan kekal. Dan Yahuul o Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang ani. Tetapi kalian tidak mau datang kepadaku untuk mendapat hidup kekal.
Ani tidak mencari pujian dari manusia. Ani kenal kalian. Ani tahu kalian tidak mengasihi Yahuul dalam hatimu. Ani datang dengan kuasa Yahu Abi, namun kalian tidak menerima ani. Tetapi kalau orang lain datang dengan kuasanya sendiri, kalian mau menerima dia. Bagaimana kalian dapat percaya kalau kalian mencari pujian dari sesamamu dan tidak berusaha mencari pujian dari Yahuul yang Esa? Jangan menyangka ani akan mempersalahkan kalian di hadapan Yahu Abu. Justru yang akan mempersalahkan kalian adalah Mehoshua o Musa. Dia yang kalian harapkan. Andai kata kalian percaya kepada Mehoshua, kalian akan percaya kepadaku, sebab tentang anila dia menulis. Tetapi kalau kalian tidak percaya kepada apa yang ditulis Mehoshua, bagaimana kalian dapat percaya kepada apa yang kukatakan? Beberapa waktu kemudian Yahushua pergi ke seberang Danau Galilea yang disebut juga Danau Tiberias. Setibanya di sana, banyak orang mengikuti dia sebab mereka sudah melihat keajaiban yang dibuatnya dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Pada waktu itu, sudah dekat hari raya Paskah Yahudi. Waktu Yahushua melihat ke sekelilingnya, ia melihat orang berduyun-duyun datang kepadanya. Maka ia berkata kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli makanan supaya semua orang ini bisa makan?" Yahushua sudah tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi ia berkata begitu sebab ia mau menguji Filipus. Filipus menjawab, "Roti seharga 200 wang tidak akan cukup untuk orang-orang ini, sekalipun setiap orang hanya mendapat sedikit saja." Seorang pengikut Yahushua yang lain, yaitu Andrul, saudara Syamiul Kafos, berkata, "Di sini ada anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Suruhlah orang-orang itu duduk," kata Yahushua. "Di tempat itu ada banyak rumput." Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Semuanya ada kira-kira 5,000 orang laki-laki. Kemudian Yahushua mengambil roti itu, lalu mengucap syukur kepada Yahuul. Sesudah itu